Dinamika kerak bumi. Ternyata bumi kita ini bukan suatu benda yang statis, justru ternyata sangat dinamis. Keadaan bumi terus berubah sejak bumi itu terbentuk, yang bermula sebagai bagian debu alam semesta sampai bagian yang memadat seperti saat ini. Telah diketahui para ilmuwan geosains bahwa bumi tidak pernah berhenti bergerak. Para ahli geologi meneliti bahwa banyak lapisan-lapisan batuan yang berpindah-pindah dan berganti posisi. Ada batuan yang berasal dari bawah laut justru kini berada di atas gunung. Begitupun sebaliknya. Para ahli geofisika menemukan benua-benua saling bergerak, berpindah dari posisinya, terpecah, bertabrakan satu dengan lainnya, menghasilkan pegunungan yang tinggi atau lautan yang dalam. Ternyata bumi itu terpecah-pecah menjadi benua-benua, ada yang besar dan ada yang kecil. Telah diketahui ada 7 lempeng berukuran besar, terdiri dari lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, dan lempeng Antartika. Disertai beberapa lempeng yang berukuran kecil, antara lain lempeng India, lempeng Filipina, lempeng Arabia, lempeng Kokos, lempeng Karibia, lempeng Anatolia, dan lempeng Nazca. Perlu dipahami bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat dinamis yang merupakan hasil benturan antara 3 lempeng besar, yakni antara Eurasia, Australia, dan Pasifik. Para ahli paleontologi dan biologi pun menemukan bahwa makhluk hidup di bumi selalu berubah dari masa ke masa. Maka muncullah berbagai macam teori tentang kehidupan. Teori yang paling menggugah dan menggoncangkan para ilmuwan adalah sejak dicetuskan oleh Charles Darwin dengan bukunya The Origin of Species. Setelah itu perdebatan berbagai teori evolusi menjadi kajian yang sangat mendalam dan sengit serta perdebatan yang tiada hentinya sampai saat ini. Dengan waktu yang hampir bersamaan, para ilmuwan kebumian atau geosains pun mengemukakan berbagai macam teori yang terus disempurnakan setelah mendapatkan banyak data dan penemuan yang menjadi bahan perdebatan sejak tahun 1960-an. Berbagai macam teori kebumian sepanjang sejarah ilmu pengetahuan geosains antara lain teori geosinkline, teori undasi, teori pengapungan benua atau continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 melalui bukunya Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Teori ini mengatakan benua-benua yang ada saat ini pada awalnya satu, membentuk superkontinen yang disebut benua Pangaea, yang kemudian terpecah menjadi banyak benua seperti saat ini. Hipotesa pemekaran samudera atau sea floor spreading muncul sebagai gagasan Harry Hess pada tahun 1960 melalui bukunya Essay in Geopotry Describing of Evidence for Sea Floor Spreading. Beliau menemukan bahwa adanya pemekaran di punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge di Atlantik yang diduga adanya arus konveksi dari dalam mantel bumi atau astenosfer. Kerak bumi yang demikian dinamisnya menyebabkan berbagai macam fenomena muncul di permukaan bumi dengan begitu berbagai kompleksitasnya. Misalkan, bagaimana konsekuensi lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan sehingga terjadinya kepulauan-kepulauan, lautan, gempa bumi, dan gunung-gunung api. Sebagai contoh, bagaimana kita memahami fenomena pergerakan lempeng-lempeng yang terjadi di Indonesia, serta munculnya fenomena gunung-gunung api yang terbentuk sepanjang jalur busur kepulauan tersebut. Cobalah perhatikan bagaimana fenomena terbentuknya Gunung Krakatau yang sangat menakjubkan itu. Tidak terbayangkan secara saintifik untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya Gunung Krakatau sebagai gunung dengan letusan terbesar dunia yang mengakibatkan terbentuknya tsunami sampai jauh ke Amerika Selatan, serta menimbulkan bencana alam yang sangat dahsyat. Inilah tantangan-tantangan yang harus dihadapi para saintis untuk mendalami berbagai macam fenomena dalam kerak bumi yang akan kita bahas dalam pelajaran.